Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ahmad Jurnaidi Wahidin, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika di kelas 15 3B25, dan teman-teman mahasiswa semua yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah statistika akan mempresentasikan tugas kelompok dengan tema analisa angka indeks pada nilai perdagangan luar negeri Indonesia dari tahun 2017 sampai 2018. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Elianus Peciko. Kedua, saudari Elnita Jibua. Ketiga, saudara Ferdivian Yohan Azizul Alfandi. Dalam perhitungan angka indeks, kami menggunakan atau mengerjakannya di Microsoft Excel, dan kami tidak mengerjakannya di aplikasi SPSS, berhubung karena perhitungan angka indeks ini dilakukan secara manual. Jadi kami melakukannya bagian per bagian di Microsoft Excel, dan apa yang kami terapkan di Microsoft Excel ternyata tidak bisa diimplementasikan di aplikasi SPSS. Ya, apa itu angka indeks? Angka indeks adalah peralatan statistik yang sangat populer guna mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel ekonomi dan sosial. Perubahan atau perbandingan antara variabel dari waktu ke waktu dan dinyatakan dengan angka-angka indeks umumnya lebih mudah dimengerti. Dalam pembuatan angka indeks diperlukan 2 macam periode, yaitu periode waktu dasar atau base period dan periode waktu yang sedang berjalan atau current period. Periode waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Dalam tema atau dalam perhitungan angka indeks ini, kami menggunakan tahun 2017 sebagai waktu dasar. Kemudian periode waktu yang sedang berjalan adalah waktu di mana kegiatan akan diperbandingkan terhadap masa sebelumnya. Dalam hal ini, waktu yang sedang berjalan adalah tahun 2018. Nah, dalam pemilihan tahun dasar ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Yang kedua, waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun, atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Ketiga, waktu di mana terjadi peristiwa penting. Dan yang keempat, waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan data. Angka indeks sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu angka indeks sederhana atau angka indeks tidak tertimbang, di mana angka indeks tidak tertimbang ini terbagi lagi dalam beberapa jenis. Ada bentuk relatif, ada bentuk agregatif, masing-masing dihitung berdasarkan angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Yang kedua, ada angka indeks tertimbang, terbagi menjadi 2 juga, yaitu bentuk relatif dan bentuk agregatif, di mana masing-masing dihitung berdasarkan angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Apa yang dimaksud dengan angka indeks tidak tertimbang? Angka indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks harga relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja. Misalnya sembako, kita ambil contoh beras, maka indeks harga relatif sederhana hanya dihitung berdasarkan harga dari beras itu. Sementara indeks agregatif itu indeks yang terdiri dari beberapa barang, mana dia menghitung nilai dari harga maupun kuantitas dari seluruh data yang diteliti atau dihitung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ferdivian Azizul. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan tak tertimbang, yaitu 1. Angka indeks sederhana relatif harga, 2. Angka indeks sederhana relatif kuantitas, lalu angka indeks sederhana harga agregatif, keempat, angka indeks sederhana kuantitas agregatif,
Kelima, angka indeks sederhana harga rata-rata relatif. Dan keenam, angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif. Lalu rumusnya yaitu yang pertama, angka indeks sederhana relatif harga, yaitu rumusnya IT0 sama dengan PT per P0 dikali 100%. Lalu angka indeks sederhana relatif kuantitas, rumusnya adalah IT0 sama dengan QT per Q0 dikali 100%. Lalu yang ketiga adalah angka indeks sederhana harga agregatif dengan rumus IT0 sama dengan sigma PT per sigma P0 dikali 100%. Lalu yang keempat, angka indeks sederhana kuantitas agregatif dengan rumus IT0 sama dengan sigma Q1 dibagi sigma Q0 dikali 100%. Lalu selanjutnya yaitu angka indeks sederhana harga rata-rata relatif dengan rumus IT0 sama dengan 1 per N sigma PT per P0 dikali 100%. Lalu angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif dengan rumus IT0 sama dengan 1 per N sigma QT per Q0 dikali 100%. Lalu pengertian angka indeks tertimbang, yaitu indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, yaitu bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan tertimbang, yaitu 1. Indeks harga agregatif tertimbang, 2. Indeks produksi agregatif tertimbang, ketiga, variasi dari indeks harga tertimbang, keempat, variasi dari indeks produksi tertimbang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Elnita Zebua. Waktunya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan indeks harga agregatif tertimbang. Di sini terdapat dua metode yang digunakan dalam perhitungan ini, yaitu indeks last payer dengan rumus L sama dengan sigma PT Q0 per sigma PT0 Q0 kali 100%. Dan untuk indeks PASC, S untuk rumusnya P sama dengan sigma PT QT per sigma P0 QT kali 100%. Selanjutnya, indeks produksi agregatif tertimbang. Ada dua macam metode yang digunakan dalam perhitungan ini, yaitu indeks last payers dengan menggunakan rumus L sama dengan sigma P0 QT per sigma P0 Q0 kali 100%. Dan indeks pasti dengan menggunakan rumus P sama dengan sigma PT QT per sigma PT Q0 kali 100%. Untuk variasi dan indeks harga tertimbang, dengan indeks Fisher, dengan menggunakan rumus I sama dengan akar L harga kali P harga. Dan untuk indeks Tropis, dengan menggunakan rumus I sama dengan 1 per 2 L harga tambah P harga. Kemudian variasi dari indeks produksi tertimbang. Indeks Fisher dengan menggunakan rumus I sama dengan akar L produk kali P produk. Dan untuk indeks Tropis dengan menggunakan rumus I sama dengan 1 per 2 L produk tambah P produk. Tujuan penggunaan angka indeks. Tujuan untuk dari angka indeks dalam bisnis adalah untuk menunjukkan perubahan presentasi dari beberapa hal dari suatu periode ke periode lainnya. Mengkonversi data ke indeks merupakan suatu cara yang lebih baik untuk mengekspresikan suatu perubahan. Manfaat penggunaan angka indeks. 1. Mengetahui keadaan ekonomi suatu wilayah. 2. Mengetahui fluktuasi dan perkembangan suatu ukuran, baik itu harga,
nilai atau kualitas dari suatu periode ke periode yang lain. 3. Digunakan pedagang dalam kebijakan pendapat, harga, dan menentukan jumlah besar. Dan berikut adalah tabel Excel yang kami dapat dari link PPS. Linknya kita bisa unduh sendiri. Dan kemudian kita kembali pada tabel. Baik, saya akan menjelaskan tabel nilai perdagangan luar negeri ekspor Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Yang di mana produk terdapat sebanyak 110 tabel. Yang di mana harga dilambangkan dengan US dollar. Harga 2017 dilambangkan dengan P0 dan harga 2018 dilambangkan dengan PT. Sedangkan kuantitas dilambangkan dengan kilogram. Dengan kuantitas 2017 dilambangkan dengan Q0 dan kuantitas 2018 dilambangkan dengan QT. Dan berikut ada diagram harga ekspor Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Diagramnya sebagai berikut. Dan di sini terdapat juga diagram kuantitas ekspor Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Untuk diagramnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk pada angka indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang. 1. Angka indeks sederhana relatif harga. Dengan rumus IT,0 sama dengan PT per P0 kali 100%. Yang dimana tabelnya terdapat pada kolom E. Nilai dari E10 tabel data per nilai dari D10 tabel data kali 100%. Nilainya akan terdapat pada tabel data, yang dimana nilai E10 yang terdapat pada nilai PT di kolom E, dan untuk nilai D10 yang terdapat pada P0 yang terdapat pada kolom D. Kemudian, angka indeks sederhana relatif kuantitas dengan menggunakan rumus IT,0 sama dengan QT per Q0 kali 100%. Yang dimana tabelnya terdapat pada kolom F. Nilai G10 tabel data per nilai V10 tabel data kali 100%. Untuk nilainya terdapat pada tabel data. G10 terdapat pada nilai QT dan F10 terdapat pada nilai Q0. Seterusnya, nomor 3. Angka indeks sederhana harga agregatif dengan rumus IT,0 sama dengan sigma PT per sigma P0 kali 100%. Untuk nilainya kita bisa melihat pada tabel data. Untuk nilai PT terdapat pada kolom E, dan untuk nilai P0 terdapat pada kolom D. Kemudian, nilai J2 terdapat pada sigma PT, sedangkan nilai J14 terdapat pada sigma P0 kali 100%. Totalnya adalah 106,98%.
Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Bang Zul. Pada Bang Zul, kami persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu keempat, indeks sederhana kuantitas agregatif. Rumusnya yaitu IT0 sama dengan sigma QT per sigma Q0 dikali 100%. Untuk sigma QT-nya yaitu sekian dan sigma Q0-nya sekian. Didapat dari semua data dari Kindi di baris 120, yaitu QT-nya sebagai berikut dan Q0-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya jumlah tadi dibagikan sekian lalu dikalikan 100% dan akan mendapatkan hasil 105,52%. Didapat dari kolom J27 dibagi kolom J29 dikali 100%. Lalu yang kelima adalah angka indeks sederhana harga rata-rata relatif. Dengan rumus IT0 sama dengan 1/N dikali sigma PT per P0 dikali 100%. Untuk hasil dari sigma PT per P0 dikali 100% yaitu 20.000 sekian. Didapat dari jumlah dari indeks sederhana relatif harga. Bisa kita lihat di kolom E135 sebagai berikut. Lalu untuk nilai N yaitu 110. Dan selanjutnya untuk hasil yang 20.000 sekian tadi dikali dengan 1/110 akan menghasilkan IT0 sama dengan hasil dari 1 per kolom K45 dibagi kolom K43 dikali 100% dan menghasilkan 186,52%. Lalu selanjutnya yaitu angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif. Dengan rumus IT0 sama dengan 1/N dikali sigma QT per sigma QT per Q0 dikali 100%. Untuk hasilnya, untuk sigma QT per sigma Q0 dikali 100% yaitu didapat dari tabel indeks sederhana relatif kuantitas di baris kolom F dengan jumlah sebagai berikut. Dan hasil tersebut dikali dengan nilai 1/N berarti 1/110 dan akan menghasilkan 242,43%. Didapat dari 1 per kolom K61 dikali kolom K59 dikali 100%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Elenus Basiko. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya baik, sekarang saya akan melanjutkan perhitungan angka indeks tertimbang. Yang pertama, perhitungan indeks harga agregatif tertimbang terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan indeks Las Perez dan menggunakan indeks Pasche. Untuk indeks Las Perez sendiri, rumusnya L sama dengan sigma PT kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dikali 100%. Ini adalah nilai dari sigma PT kali Q0 yang kita dapatkan dari tabel data. Ini adalah P0 kali Q0 yang merupakan perkalian dari harga tahun 2017 dengan kuantitas tahun 2017. Dan PT Q0 adalah perkalian antara harga tahun 2018 dengan kuantitas tahun 2017. P0 kali QT adalah perkalian dari harga tahun 2017 dengan kuantitas tahun 2018. Dan
PT kita adalah perkalian antara harga tahun 2018 dengan kuantitas tahun 2018. Nah, sigma dari PT kali Q0 ini kita dapatkan dengan menggunakan rumus SUM. Kita menjelaskan semua hasil dari PT kali Q0 untuk setiap baris, hingga dapatlah hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan sigma P0 kali Q0, kita dapatkan dengan menggunakan rumus SUM, kemudian kita blok semua nilai yang terdapat pada range H10 sampai H119. Kemudian kita lakukan operasi pembagian F14, dalam hal ini nilai sigma PT kali Q0 dibagi F16, dalam hal ini sigma P0 kali Q0, dan dikali 100% hingga menghasilkan nilai 112,99%. Yang kedua, menggunakan indeks Pascal, rumusnya adalah P sama dengan sigma PT kali QT per sigma P0 kali QT kali 100%. Sini bisa kita lihat sigma PT kali QT merupakan jumlah dari nilai 110 nilai dari tiap-tiap baris atau tiap-tiap produk. Kemudian sigma P0 kali QT juga menggunakan rumus SUM sama dengan yang tertera di sini. Kemudian kita lakukan pembagian, itu F35 yang merupakan nilai dari sigma PT kali QT dibagi F37 yang merupakan nilai dari sigma P0 kali QT dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan nilai 113,18%. Selanjutnya, perhitungan indeks produksi agregatif tertimbang terbagi atas dua cara juga. Yang pertama, indeks Las-Perez, L sama dengan sigma P0 kali QT dibagi sigma P0 kali Q0 dikali dengan 100%. Sigma P0 kali QT bisa kita lihat di sini. Dan sigma P0 kali Q0 bisa juga kita lihat di sini. Tinggal di copy kemudian dipaste di range atau di cell yang sesuaian. Kemudian kita lakukan perhitungan nilai yang terdapat pada sel F54 yaitu sigma P0 kali QT dibagi dengan nilai yang terdapat pada sel F56 merupakan nilai dari sigma P0 kali Q0. Kemudian dikali 100% akan menghasilkan angka 106,26%. Kemudian menggunakan indeks Pascal, P sama dengan sigma PT kali QT per sigma PT kali Q0 kali 100%. Kita bisa lihat juga di tabel data, sigma PT kali QT yang telah dijumlah, kemudian dipaste di range F69, kemudian sigma PT kali Q0 bisa kita lihat di sini, di copy kemudian bisa kita paste di range di sel F72. Kemudian kita operasikan F69 yaitu nilai dari sigma PT kali QT dibagi dengan F71 yang merupakan nilai dari sigma PT kali Q0 dikalikan dengan 100% hingga menghasilkan angka 106,43%. Ya baik, sekarang perhitungan variasi dari indeks harga tertimbang terbagi atas dua metode juga, yaitu indeks Fisher dan indeks Grobis. Untuk indeks Fisher sendiri menggunakan rumus I sama dengan akar kuadrat dari L harga dikali P harga, di mana L harga adalah nilai dari indeks Las-Perez untuk indeks harga agregatif tertimbang. Seperti yang sudah kita hitung tadi, nilainya 112,99%. Sini kita masukkan angkanya. Kemudian P harga merupakan hasil dari perhitungan indeks Pascal untuk indeks harga agregatif 18%. Kemudian kita masukkan di sini, baru kita hitung L harga dikali P harga. Dalam hal ini sel N14 yang merupakan nilai dari L harga dikali sel N16 yang merupakan nilai dari P harga. Hasilnya 12.788,21. Selanjutnya kita cari akar kuadratnya. Akar kuadrat dari
12.788,21. Kita menggunakan rumus SQRT untuk menghitung akar kuadrat. Kemudian kita masukkan sel dari nilai yang akan kita cari akar kuadratnya, yaitu sel N19. Kita enter hingga mendapatkan nilai 113,08. Kita tambahkan satuan persen. Jadi inilah nilai indeks Fisher untuk variasi indeks harga tertimbang. Selanjutnya, indeks Robis menggunakan rumus I sama dengan 1/2 kali L harga tambah P harga. L harga sama seperti yang sudah kita pakai untuk indeks Fisher tadi, diambil dari indeks Las Peres untuk indeks harga aplikatif tertimbang. Di sini 122,99, kemudian P harganya 113, kalikan N34, sel N34 yang merupakan nilai dari L harga, ditambahkan dengan sel N36 yang merupakan nilai dari P harga, kemudian dibagi 2, hasilkan nilai 113,09% sesuai dengan rumus ini. Ya, sekarang perhitungan variasi dari indeks produksi tertimbang sama seperti sebelumnya untuk variasi indeks harga tertimbang, juga menggunakan dua metode, yaitu indeks Fisher dan indeks Grossbis. Untuk indeks Fisher menggunakan rumus I sama dengan akar kuadrat L produk kali P produk, di mana L produk diambil dari nilai indeks Las Peres untuk indeks produksi aplikatif tertimbang yang sudah kita hitung sebelumnya dengan nilai 106,26, kemudian nilai P produk diambil dari nilai indeks Pasce untuk indeks produksi aplikatif tertimbang 6,43%. Kemudian nilai L produk kita kalikan dengan nilai P produk, di mana nilai yang terdapat pada sel N54, yaitu nilai L produk dikalikan dengan nilai yang terdapat pada sel N56, yaitu nilai P produk. Hasilnya 11.309,25. Kemudian hasil ini kita akarkan dan menggunakan rumus SQRT. Kemudian kita klik pada sel hasil perkalian L produk dengan P produk, sehingga nilai dari akar kuadratnya adalah 106,34%. Itu untuk indeks Fisher variasi indeks produksi tertimbang. Dan yang terakhir, indeks Robis untuk variasi indeks produksi I sama dengan 1/2 kali L produk ditambah P produk. L produk sama seperti yang kita gunakan di indeks Fisher tadi, yaitu 106,26, ambil dari perhitungan sebelumnya, dan indeks Pasce. Kemudian kita lakukan operasi aritmatika, di mana nilai yang berada pada sel N74, yaitu nilai L produk, ditambah dengan nilai yang berada pada sel N76, yaitu nilai P produk, dibagi dengan 2. Jadi dibagi 2 itu sama dengan dikali 1/2, sehingga hasilnya 106,35%. Tadi kurang lebih demikian perhitungan angka indeks tertimbang menggunakan berbagai metode perhitungan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Elnita Zeboa. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan angka indeks pada data sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Angka indeks sederhana harga agregatif naik sebesar 106,98%, dikurang 100% sama dengan 6,98%. 2. Angka indeks sederhana kuantitas agregatif naik sebesar 105,52%, dikurang 100% sama dengan 5,52%. Ketiga, angka indeks sederhana harga rata-rata relatif naik sebesar 186,52%, dikurang 100% sama dengan 86,52%.
4. Angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif naik sebesar 242,43% dikurang 100% sama dengan 142,43%. 5. Indeks harga agregatif tertimbang untuk indeks last payer naik sebesar 112,99% dikurang 100% sama dengan 12,99%, dan untuk indeks pasca naik sebesar 113,18% dikurang 100% sama dengan 13,18%. Selanjutnya, indeks harga agregatif tertimbang untuk indeks last payer naik sebesar 112,99% dikurang 100% sama dengan 12,99%, dan untuk indeks pasca naik sebesar 113,18% dikurang 100% sama dengan 13,18%. Selanjutnya, indeks produksi agregatif tertimbang untuk indeks last payer naik sebesar 106,26% dikurang 100% sama dengan 6,26%, dan untuk indeks pasca naik sebesar 106,43% dikurang 100% sama dengan 6,43%. Selanjutnya, variasi dari indeks harga tertimbang untuk indeks Fisher naik sebesar 113,08% dikurang 100% sama dengan 13,08%, dan untuk indeks Tropbis naik sebesar 113,09% dikurang 100% sama dengan 13,09%. Selanjutnya, variasi dari indeks produksi tertimbang untuk indeks Fisher naik sebesar 106,34% dikurang 100% sama dengan 6,34%, dan untuk indeks Tropbis naik sebesar 106,35% dikurang 100% sama dengan 6,35%. Demikian kesimpulan dari angka indeks tertimbang dan angka indeks tidak tertimbang. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Elianus Basiko. Dipersilakan. Ya baik, demikian pemaparan dari presentasi tugas kelompok kami dengan tema analisa angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang pada nilai perdagangan luar negeri Indonesia dari tahun 2017 sampai 2018. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan, baik dalam pemaparan maupun dalam perhitungannya. Kami mohon maaf, kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.